Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pandawana. Kawan-kawan, kemarin kita udah kedatangan Fadia yang nyeritain tentang pengalamannya ketika masih kecil dan kebuka mata batin. Sekarang saya kedatangan tamu, bisa dibilang senior saya di Pandawana ya. Aherdi atau bisa disebut, jadi bisa sering kita sebut Aheng. Aheng, ya. Mau ada mangga? Pangestu. Jadi kawan-kawan, kenapa kalau misalnya kawan-kawan banyak yang nanya apa sih Pandawana, kenapa banyak senior ya yang suka diundang. Jadi Pandawana itu sebuah komunitas pendaki gunung atau misalnya bukan pendaki gunung ya, jadi pencinta alam, bisa di curug, bisa di gunung, bisa ke hutan, bisa di rumah-rumah warga gitu. Yang penting alam. Yang penting alam. Nah itu singkatnya. Akhirnya ini atau Aheng ini punya cerita tentang perjalanan ya. Ya. Perjalanan karena Aheng ini salah satu anggota Pandawana yang suka bukan sejarahnya, bisa dibilang sejarah ya. Iya, suka keluyuran, cara tahu sesuatu. Tentang awal mulanya, misal apa itu sancang, apa itu tempat-tempat tertentu lah Ya, yang penasaran langsung dicari tahu gitu ya. Ya. Nah, kali ini Aherdi ini mau nyeritain tentang apa? Pertama waktu main di kota Ciamis ya. Ciamis masuk kota kan? Kota Ciamis letaknya di Curug Cibolang. Curug Cibolang. Iya, Curug Cibolang itu kalau nggak salah sejarahnya apa ya? Dulu saya pengen tahu cerita asal-usul tentang Gunung Syawal. Waktu dulu kisaran tahun berapa lupa lagi lah, udah lama juga. Jadi waktu dulu saya ke sana main sendirian, main ke Curug 7 Cibolang. Paling terkenal ya biasa disebut Curug 7 kalau nggak salah. Iya. Saya main ke sana kisaran jam 2 lah, jam 2 siang saya main ke sana. Itu sendiri ke sana pergi? Saya di sini sendiri. Oh. Di sana cari teman udah. Jadi kebiasaan tiap main ke satu tempat sendiri. Oh, Mau kemana-mana sendiri. Saya ke sana pengen tahu cerita rakyat. Dari sana, dari sini, dari mana-mana pengen tahu. Baca buku juga, baca di Google juga ya, di mana-mana pengen tahu aja. Kebetulan saya ke sana waktu dulu. Saya pengen tahu, nanya-nanya, jarang ada yang jawab. Jarang ada yang tahu gitu, atau mereka nggak mau ngasih tahu? Kayaknya, tapi ada juga yang ngasih tahu sebagian, ada juga, tapi kebanyakan ya gitulah. Oke, maaf saya potong dulu. Aduh. Jadi kalau misalnya sepengetahuan saya ya, Aheng ini bisa dibilang dia itu peka terhadap hal-hal yang seperti itulah ya. Ya, bisa dibilang mungkin lebih peka, lebih peka terhadap hal-hal yang mistis. Tanda kutip ya. Iya. Tanda kutip. Oke, lanjut, Tak. Saya nanya dari sana ada cerita nenek-nenek cerita ke saya, orang tua bapak-bapak cerita ke saya tentang Panjalu kebanyakan. Sedangkan saya kan pengen tahu tentang asal-usul Gunung Syawal yang katanya saya baca di Wikipedia kalau nggak salah ya, di Google juga ada kerajaan Syawal. Saya pengen tahu sampai sore di sana. Nanya gitu. Ya udahlah, pulang dulu ke Bandung. Mungkin nanti minggu depan. Saya kan kerja. Minggu depan mau ke sana, ternyata pas di perjalanan mau pulang ada satu warung di pinggir jalan. Saya mampir dulu, ngopi, ngobrol sama yang punya warung, cerita banyak di sana. Lama kelamaan ada kakek-kakek datang ke sana bawa cangkul, kita ngobrol bertiga, ceritanya bertiga bertiga ngobrol. Ternyata si kakek itu hampir ngasih tahu tentang Gunung Syawal, tentang sejarahnya. Makanya saya lebih tertarik
Diundanglah saya ke rumahnya. Iya. Dari situ lumayan jauh, pakai motor kisaran 15 menit. Iya. Kalau nggak salah hampir nyampe, nggak masuk mobil kalau nggak salah. Di ke pegunungan juga. Pas nyampe rumah terakhir, kakek-kakek itu minta izin ke rumah terakhir untuk nyimpan kendaraan saya, motor. Dia minta izin, udah diizinin, baru kita berdua jalan kaki ke rumahnya. Kalau nggak salah lewat kebun tomat. Kalau nggak salah lewat kebun tomat, udah kebun tomat, hutan aja kesananya, nggak ada perkampungan sama sekali. Kami ngobrol lumayan agak detail lah tentang sejarahnya Gunung Sawal. Dan mungkin ada percikan kerajaan-kerajaannya ada di sana, lumayan detail sampai adzan subuh. Ngobrol sampai adzan subuh. Iya, dari semalaman kopi habis berapa gelas, rokok beberapa bungkus lah. Kan kita nggak makan, nggak apa, cuma minum kopi sama sambil ngerokok. Iya, ngobrol enak kan, nggak kerasa. Sampai adzan subuh. Adzan subuh kita turun ke masjid dulu, kita sholat berjamaah, kita balik ke rumah. Udah di rumah, beliau minta izin mau ke ladang lagi, ke kebun. Beliau nyuruh saya untuk istirahat. Beliau istirahat, nanti kisaran kalau mau pulang ke Bandung, katanya tutup aja pintu, biarin, jangan dikunci, jangan dibiarin, tutup aja pintunya, pulang aja. Pas jam 8 pagi kalau nggak salah saya tutup pintu mau pulang. Saya ke rumah warga, rumah yang terakhir, rumah ibu-ibu, kalau nggak salah pakai lumayan lah. Ibu-ibunya dia nanya ke saya, "Anda siapa?" Oh gitu. Iya, tapi kan beliau pakai bahasa Sunda ya, ibu-ibunya. "Ai encep di manten." Gitu. Padahal sebelumnya ketemu semalam. Jadi encep saha, encep di manten, bilangnya gitu. Saya kan otomatis bingung. Semalam kami minta izin ke dia. Pas pagi-paginya dia nanya balik. Ya saya jawab aja dengan santai, tanpa keraguan. Ibu kan dari semalam saya sama abah yang rumahnya di atas udah minta izin nyimpen motor di sini. Tapi si bibi itu bengong. Dia bertanya, kapan Anda minta izin, terus abah yang mana? Sedangkan si ibu-ibu itu rumah yang paling terakhir. Tapi si ibu-ibu itu tahu kalau misalnya motor akhir di situ? Ya, dia tahu, lihat di dalam rumah. Saya parkir, udah simpan motor di situ. Kata si ibu. Perasaan saya kan semalam udah minta izin. Minta izin, simpan motor di sana, saya jalan kaki sama si abah, kakek-kakek itu. Di sana ngobrol, kata saya, kan rumahnya di atas setelah kebun tomat, kata saya. Kata si ibu, nggak mungkin, ini rumah yang paling terakhir, nggak ada lagi rumah, kesananya udah kebun hutan, kata si ibu-ibu. Kalau nggak percaya silakan balik lagi. Saya penasaran, saya balik lagi, ternyata udah kebun tomat itu bukan rumah, pohon gede sama batu yang gede. Serius. Lumayan merinding di sana. Ya mungkin kata bahasa Sunda ngahulang mereka. Panik enggak sih sebenarnya, cuman agak bingung. Bingung aja. Semalam set ngopi di sana, ngerokok di sana, ngobrol semalaman sampai nggak tidur. Pas saya lihat ternyata batu yang pohon gede, batunya batu gede juga. Lumayan, saya balik lagi, saya minta izin ke si ibu yang tadi yang rumah bawa kendaraan. Masih penasaran. Saya mau pulang ke warung yang pinggir jalan. Yang ceritanya ternyata masih tutup. Bukanya sore. Main lagi lah saya ke
Curug Tujuh Cibolang, main di sana walaupun tanpa ada teman. Ya, gitulah, main ke sana kemari sambil nanya-nanya juga. Masih belum ada jawaban. Pas sore saya balik lagi ke warung yang di pinggir jalan. Ternyata udah buka. Saya nanya, pakai bahasa Sunda juga, nanya, Kang, ai kamari, akang meninggal deh. Abi ngabojeng si Abah. Ngabojeng saha cenah. Kata si tukang warung teh. Kan abi nggak ada rokok, 2 bungkus. Kopi 2 runtuy, piraku akang terang. Suka teh kang akang gitu. Kata tukang warung. Saya tambah bingung. Daripada bingung di sana, udah pulang aja lah. Nggak kan betul. Serius. Jadi si Abah ini bukan sosok yang mengganggu, tapi yang ngasih tahu sejarah si Gunung Sawal berarti ya? Ya, jadi mungkin beliau udah tahu apa tujuan saya, maksud saya apa. Beliau datang dengan tiba-tiba juga. Ternyata udah gitu disambut dengan baik, bercerita lumayan banyak, lumayan detail juga. Lumayan lah buat pengalaman. Tapi nyari tahu juga nggak si Abah ini siapa di sana? Enggak. Oh enggak? Enggak. Saya udah tahu langsung pulang aja ya? Pas kejadian dari warung saya pulang, saya nggak mau nyari tahu siapa itu siapa. Oh. Pas saya cerita ke orang Panjalu yang di sini ya, yang di Bandung. Di Bandung ada orang Panjalu, saya bertanya. Cuman jawabannya senyum-senyum aja jawabannya. Cuman kata orang sana gini, ada perbedaan katanya, ada perbedaan antara orang Panjalu asli sama campuran. Tapi emang saya lihat kukunya itu hitam, kayak pakai kutek. Serius, itu kukunya. Pas ditanya emang orang Panjalu yang di sini juga bilangnya gitu, katanya. Oke. Tapi lumayan pengalaman paling seru kayaknya. Jarang orang juga dapat pengalaman kayak gitulah. Nggak semua orang yang bisa dapat pengalaman kayak akhirnya ketemu tapi bukannya diganggu malah dikasih tahu tentang si Gunung Sawalnya. Itu nggak sekali bahkan. Oh gitu? Iya. Beberapa kali tapi di tempat-tempat berbeda. Jadi kalau misalnya kita tarik ke belakang ya, Ahedi ini kan bisa ngelihat hal-hal yang bisa dibilang mistis ya. Iya. Lebih peka terhadap hal-hal yang tidak bisa saya lihat gitu. Iya. Ada nggak cerita yang kayaknya, wah nggak bisa nih dilupain? Kalau cerita gitu banyak sebenarnya. Banyak lumayan. Iya, enggak terlalu banyak. Ya lumayan lah, bisa dibilang lumayan. Jadi pernah di satu tempat ya, contohnya tadi di daerah Ciamis ya, di Panjalu. Pernah juga di daerah Bungbulang, pernah juga di daerah Sukabumi juga, bahkan di Manglayang juga pernah sama Anda kan. Terus di daerah Sancang. Iya, tapi menurut saya yang paling berkesan kemungkinan Sancang. Boleh deh. Kayaknya teman-teman yang nonton juga pengen tahu ya. Ya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin Sancang kan lumayan, udah pasti tahu lah ya. Lumayan. Jadi kisaran 2010-2011 kalau nggak salah, waktu itu saya main hari Sabtu kalau nggak salah, main ke sana. Saya pengen tahu. Saya kan orangnya iseng juga ya, iseng, siapa tahu ada yang tahu, siapa tahu enggak ya, nggak masalah, yang penting bertanya dulu lah ke seseorang yang ada di sana. Saya bertanya, pengen tahu, awalnya pengen tahu cerita tentang ada, konon katanya dulu ada suatu kerajaan di sana. Kerajaan kalau nggak salah Sancang Pakuan ya, kalau nggak salah. Saya kurang tahu. Kalau nggak salah, kalau salah mungkin bisa pemirsa benerin lah. Boleh ditulis di komentar ya. Saya bertanya di sana kepada tukang dagang dulu. Di sana bertanya, ada yang kurang tahu, sampai saya bertanya ke nelayan setempat di sana. Saya bertanya,
dia juga kurang tahu, cuman dia nunjukin seseorang kalau saya benar-benar pengen tahu, kalau niat saya sudah bulat, tekad udah bulat banget, Ya. dia pasti bakal datang. Katanya. Iya, iya, iya. Saya tiap minggu ke sana nggak datang juga. Sengaja emang tiap minggu ke sana. Iya, kan saya penasarannya tinggi nih. Nah, Pengen tahu, katanya ya ada yang bisa nyeritain. Datang terus saya ke sana. Hampir tiap minggu. kawan-kawan, jadi akhir ini kalau misalnya di komunitas kita ya, salah satu anggota yang nggak ada capeknya. Jadi kalau misalnya bolak-balik ke pantai tiap hari nggak masalah dia. Deket. Kalau Gigal kan pasti tumbang, ini enggak. Enggak. Saya hampir tiap minggu ke sana, tiap hari Jumat kalau nggak salah. Pak, kalau nggak salah Jumat itu sebenarnya saya agak pantrangan juga, Oh. jarang berangkat hari Jumat Ya. sebetulnya. Tapi rasa penasaran saya berangkat Jumat malam. Jadi kalau dihitung Sabtu sih ya. Di sini jam 12 lewat udah hari Sabtu kan. Ya, ya. Bukan Jumat. Saya berangkat ke sana pakai motor, lumayan dingin, lumayan serem, lumayan takut juga. Itu sore, malam. Malam. Oh, malam. 12 malam. Ada di Bandung jam 12 malam ke Ya, sana. Oh, supaya oke. nggak macet juga, supaya datang ke sana pagi-pagi. Tapi katanya dulu rawan di perjalanan dari Bandung sampai Garut, nggak Sancang Sancang. itu lumayan rawan Banyak katanya. begal segala macam lah ya. Ya. Tapi saya mainnya bukan ke Sancang sih sebenarnya. Waktu itu saya mainnya ke daerah Santolo. Saya bertanya di warga sekitar, di nelayan, kalau pengen benar-benar tahu, ada seseorang yang bisa nyeritain. Seorang kakek-kakek nelayan, dia pakai perahu kecil, nggak pakai mesin juga. Apa namanya itu, sampan? Ya, sampan. Ya, yang pakai dayung. Ya. Tapi katanya belum pernah kosong itu perahu, penuh sama ikan. Bahkan kalau dibilang kuantitinya lebih banyak beliau ketimbang perahu-perahu gede. Oh, katanya. Saya kan belum pernah lihat juga. Tiap minggu ke sana hampir 12 minggu. Berarti 12 hari Jumat saya ke sana, nggak ada hasil. Hampir putus asa, pengen nyari lokasi lain, pengen tahu sejarah lain. Penasaran, sekali lagi deh saya ke sana. Saya ke sana berarti ke-13. Benar-benar ke-13 saya ke sana. Sewaktu saya tiduran di saung di sana, kisaran jam 10 malam hari Sabtu malam Minggu. Tiduran jam 10 malam, ada siluet di tengah laut. Saya dibangunin, pakai bahasa Sunda juga. Jang, gitu. Tuh si Abah gede milik Jang, cung udah, itu katanya. Itu si Abah. Iya, saya kan antusiasnya, wow. Pokoknya lebih dari apalah. Lebih dari. Karena pengen banget ketemu si Abah ini ya. Pertama, saya orangnya penasaran tinggi. Pengen tahu asal usulnya gimana, sejarah dulu gimana. Kebetulan katanya ada yang mau nyeritain. Saya udah 12 kali ke sana. Kalau bilang perjuangan lumayan lah ya, dari Bandung ke Santolo. Mungkin Anda tahu lah lumayan perjalanan. Waktu tempuh sama jarak tempuh lumayan. Iya. Akhirnya ada ketemu. Masa saya nggak seantusias itu. Saya antusias, saya sampai loncat. Saya nggak mikirin itu dalamnya segimana. Muara, bukan lautnya, muara. Kan ada muara. Di Santolo? Di Santolo. Oh, di Santolo. Yang mau nyebrang ke seberangnya. Nggak tahu. Saya nyebrang loncat. Sudah. Air. Antusias. Nggak takut apa-apa. Wah, terus disamperin. Ternyata beliau itu nggak bilang apa-apa. Beliau cuma bilang disuruh ambilin ikan yang beliau tangkap. Sebagian saya bawa, sebagian lagi beliau yang bawa. Dibawa ke
TPI di sana, tempat pelelangan ikan, dijual, uangnya diambil. Saya pikir beliau rasio, saya kan manusia normal. Iya. Seperti kejadian yang sebelumnya di Ciamis, Iya. rasio saya manusia normal. Ngobrol semalaman sama saya, ngopi, merokok, bareng, manusia normal. Waktu itu pemikiran saya, ya udah ini manusia biasa. Ikan dibawa, uangnya pun dibawa. Oh ini manusia, benar-benar manusia. Beliau saya suruh naik ke perahu, udahnya saya dorong ke tengah, saya dayung. Beliau berdiri di depan. Semakin tengah, saya kepikiran dompet nggak dibawa, Oh, karena identitas. ketika ada si Abah antusias nggak bawa apa-apa gitu ya? Iya, semua Oke. itu di saung waktu saya tiduran kan. Iya, iya. Dompet nggak dibawa, jaket nggak dipakai, handphone juga entah di mana, tanpa identitas sama sekali. Semakin tengah, air pada masuk ke Sampan. iya. Tahu. Saya panik di sana sambil buangin air Tapi si Abahnya nggak ngomong. ngomong Oh, ngomong. cuman ada yang kedengar, ada yang enggak kan. Karena ada agak jarak jauh ya. Enggak jauh juga kan, perahunya kecil. Oh, oke. Cuman gangguannya rasa panik saya Oh, iya. di tengah laut. Pemikiran saya, kalau saya meninggal di sana gimana? Tanpa identitas. Terus ombak juga, angin juga, segala macam campur aduk. Beliau ngobrol pun ada yang kedengar, ada yang enggak. Sampai tengah, saya sempat nangis di sana. Serius, Anda jangan ngetawain kalau saya pernah nangis. Nangis gara-gara ingat. Pikiran orang tua saya pergi ke sana, nggak izin ke orang tua juga. Orang tua saya nggak tahu saya kemana. Saya pergi ke sana di tengah laut tanpa identitas, tanpa apapun. Kalau ada apa-apa di sana, bingung juga. Saya nangis di sana sejadi-jadinya. Beliau sambil bercerita, ada yang kedengar, ada yang enggak, ada yang kedengar. Sampai jauh, sampailah di satu titik. Enggak terlalu tengah kalau udah nyampe satu titik. Yeah. Jadi dari titik awal ke tengah dulu, udah tengah, langsung muter. Oh. Sampai ke dekat tebing. Ya, ada suatu pulau, terus ada tebing, karang tebing. Di sana lumayan jauh sih. Kalau berenang kayaknya tenggelam kayaknya. Ombaknya gede banget. Tapi ada satu kejanggalan di sana. Pas buih bikin satu garis. Yeah. Jadi di sini, di sebelah kiri yang menuju tebing, menuju pulau tersebut, rasanya tawar. Yang di sebelah kanan, yang ke tengah lautan, benar-benar air laut. Pas di Sampan itu garis buih semua. Pertama saya nggak percaya bahwa masa sih ada air tawar di dalam laut. Yeah. Saya coba. Nah, si Abah itu bilang ke saya, coba rasain. Saya pegang, oh dingin. Saya jilat, ternyata air tawar di sebelah kiri. Coba yang ke kanan, di kanan lumayan hangat. Saya jilat, ternyata asin. Berarti air laut. Yeah. Normal air laut, beneran. Saya bingung di sana, kok bisa kejadian ada air tawar sama air laut bersatu di satu tempat, tapi dipisah sama buih. Udah gitu aja. Beliau bercerita sambil nunjuk di suatu pulau. Di pulau itu ada tebing, di situ ada pohon. Yang konon katanya itu pohon kaboa. Oh, oke, kaboa. Ya, pohon kaboa. Jadi pas di ujung bukit itu
kata si Abah ya, itu si belang putih. Macan putih. Iya, beliau bilangnya gitu, nggak bilang macan, tapi kayak bilangnya si belang putih. Kalau yang di bawah banyak pohon kabuannya itu beliau bilang itu si belang panjang kalau nggak salah. Sebenarnya nama ular. Enggak. Jadi menurut cerita rakyat ya, kalau orang Sunda pasti tahu. Jadi kalau orang Sunda itu kalau mau bilang harimau, itu bilangnya cibelang. Ya. Jadi kalau cibelang panjang itu harimau pada kutip, bukan harimau normal. Makanya dibilang cibelang panjang. Saya telusuri di sana, cibelang panjang itu kemungkinan ya itu prajurit dari Prabu Siliwangi kemungkinan, tapi saya juga kurang tahu pasti ya. Dan saya juga belum pernah ngalamin juga. Soalnya kan si Abah beliau itu bilangnya si belang putih itu kan identik dengan Prabu Siliwangi ya. Jadi maaf, akhir ini ke Sancang itu untuk mencari tahu Prabu Siliwangi. Awalnya saya pengen tahu sejarah nama Sancang, terbentuk nama Sancang itu gimana, terus awal mulanya gimana. Saya yang pengen tahu itu ada kerajaan apa di sini. Gitu. Ya. Cuman saya dibawa ke tengah laut sama beliau, cuman nunjukin itu di tempat. Terus kata beliau gini bilangnya, pakai bahasa Sunda, itu ngadukur bisa ketinggalan di dia. Itu hanya bisa kelihatan di sini. Ya, kalau di darat nggak akan ketemu. Jadi cuma bisa dilihat di tengah laut. Cuman bisa dilihat. Berarti itu bukan pulau sebenarnya. Satu daratan sama kita, bukan pulau. Tapi cuman bisa ketemu di kalau lewat laut, tengah laut. Kata si Abah konon katanya. Sampai akhirnya beliau bercerita lagi. Tahu kita omong-ambing, saya panik, saya bingung juga harus gimana, dengerin juga sebagian-sebagian. Bercerita panjang, sebenarnya itu nggak terlalu detail sih. Kedengaran sama saya, walaupun kalau didengar pun pasti detail. Karena panik, saya juga takut. Jadi ya sebagian-sebagian yang ketangkep sama saya, akhirnya udah beres, saya diantar lagi pulang ke tempat awal. Kalau nggak salah lewat jam 12 malam. Berarti kan lumayan lama, dari jam 10 malam sampai jam 12, berarti minggu, udah hari Minggu lah kan. Pertama Sabtu jam 10 malam, pulang lagi udah hari Minggu. 2 jam lebih, 2 jam setengahan lah. Lumayan cerita detail. Saya balik lagi, akhirnya dengan girang, girang ada, bangga ada, jadi sombong. Serius, banyak orang yang meluk saya, banyak orang yang bertanya-tanya, banyak orang yang pengen saya nginep di rumahnya, pengen tahu ceritanya. Bahkan ada satu ibu-ibu ya yang nangis histeris yang meluk saya waktu itu. Dia bilang pakai bahasa Sundanya gini, kata bahasa Sunda ya, Ujang, untung Ujang bisa balik jeung salamet. Soalnya suaminya dia sama anaknya tenggelam di sana di tempat tadi buih waktu saya cerita panjang di sana. Hampir 2 perahu gede tenggelam di sana. Tapi saya nggak tahu menau ya, saya juga itu cerita, nggak tahu pasti. Tapi ceritanya emang gitu. Jadi yang ikut sama si Abah, yang ngikutin bukan yang ngikutin ke sana masih tenggelam. Korbannya udah banyak juga, perahu-perahu gede. Katanya itu. Jadi dibilang seorang yang paling beruntung bisa pulang utuh, masih hidup lagi. Itu yang paling beruntung. Jadi kalau orang di sana bilangnya bisa kembali utuh walaupun meninggal juga, itu udah beruntung. Apalagi masih hidup, lebih dari beruntung. Si Abah ini maksudnya dalam hal tanda kutip
bukan manusia berarti ya? Kurang tahu juga. Soalnya tengah malam jarang ada yang berani pakai. Sampan. Iya, perahu gede masuk logika. Beliau pulangnya kemana juga. Saya nanya ke warga sekitar pun nggak tahu beliau orang mana. Pernah ditelusuri juga, bahkan yang ngikutinnya malah tenggelam. Setelah kejadian Aherdi ketemu si Abah terus pulang lagi ke pinggir pantai, Ya. ada hal kejadian yang mistis nggak atau yang aneh nggak? Enggak sih. Pas saya balik lagi, saya bahkan disambut warga sekitar. Cuman disambut, cuman warga-warga udah sekitar. pada nunggu di. Udah pada nunggu. Udah pada nunggu. Jadi warga sekitar takut saya nggak balik lagi. Oh, oke. Makanya warga sekitar bilang, Ujang untung pisan bisa balik selamat utuh keneh. Kata warga sekitar gitu bilangnya. Jadi benar-benar orang yang paling beruntung bisa balik lagi dengan selamat. Beruntung sekali. Dapat cerita pula, walaupun cerita nggak detail Ya, karena yang kedengar sama saya. Kan lawan angin juga. Ada suara adrenalin tinggi. adrenalin tinggi, angin, air, segala macam lah campur aduk di sana. Beruntung juga, walaupun kedengar dikit juga beruntung itu. Menurut saya itu beruntung. Keberuntungan paling, pengalaman juga yang paling susah dilupakan. Ya, cukup lumayan menarik ya. Lumayan. Kalau misalnya kita ngomongin Sancang, ngomongin Garut ya, apalagi Garut. Garut tuh keren. Kota, menurut saya Garut kota paling keren. Kalau misalnya kita tadi kan saya nanya ke Aherdi, bukan nanya, saya bilang ke Aherdi, Aherdi ini orang yang lumayan peka terhadap hal-hal khususnya. Peka dalam hal penglihatan. Nah, kan kemarin tuh ada bintang tamu juga di sini ya, Teh Fadia. Ya saya lihat. Lihat ya. Kan Teh Fadia ini bisa merasakan juga. Nah, Aherdi ngerasain nggak di sini? Itu ngerasain peka tentang perasaan, apakah peka tentang penglihatan? Penglihatan, ya. Pertanyaannya? Ada nggak ada? Jadi gini penjelasan dari saya ya. Jangankan di sini, di rumah kita pun banyak. Ya. Gitu aja. Tapi yang di sini dilihat apa tuh? Kalau di sini boleh disebutin. Boleh. Kalau Anda, ya boleh. kalau sebetulnya saya ragu tapi boleh. kalau Anda nggak keberatannya bisa. Boleh. Boleh. Jadi sebenarnya di sebelah sana juga ada. Apalagi ini kan makam ya. Komplek pemakaman ya. Sebenarnya di sebelah sana juga ada. Yang tinggi besar juga di sini. Cuma Anda coba lihat aja ke sini. Tidak. Ada di sini juga. Ini juga ada sebenarnya. Cuman ya udahlah, ngapain juga ya, kita san ganggu. Tapi kemarin kan lumayan ya kata Fadia kan, si yang tinggi besar ini kan sama ada. Terus nyamperin gitu. Untuk saat ini enggak ya? Enggak. Jadi nyamperin, jadi ada hal yang bersifat negatif, ada yang enggak juga, bahkan ada yang positif. Saya pernah dapat cerita gini nih, paling menarik. Mau cerita nggak? Mau tahu ceritanya nggak? Boleh. Ada di suatu tempat di daerah apa ya, Awiligar, kalau nggak salah Awiligar. Bukit Tigar ini, Dago. Oh, Dago. Nah, di situ di perumahannya ada tukang sate. Tukang sate nih, jalan nanjak di komplek, nanjak. Dia itu nggak kuat dorong, berat, nanjak. Ada yang bantuin. Tapi dia sendiri. Malam-malam. Dia sendiri yang cerita. Akhirnya satpam yang di sana datang, semua berdatangan ke sana. Saya juga dapat ceritanya sih, saya juga kurang tahu realnya. Karena saya nggak ngalamin juga, tapi saya dapat cerita nggak dari satu orang. Jadi kemungkinan real, kemungkinan kenyataannya benar lah. Yeah. Jadi kalau nggak salah 4-5 orang ceritanya sama gitu.
si tukang sate itu di tengah-tengah mau mundur lagi. Ada yang bantuin dorong. Udah nyampe, bahkan si tukang sate itu senalnya dicopot. Ya. Untuk dorong gerobaknya. Kan biasa kalau senal dicopot ada tenaga tambahan biasanya kan. Dicopot, ada yang bantuin dorong. Udah nyampe, tukang sate mau bilang terima kasih. Pas nengok ke belakang, ternyata sosok pocong. Keren kan? Yep. Hah? Jadi nggak semua yang gitu membantu, kadang enggak. hal negatif. Ada betul, yang betul. positif juga, Ya, ada ya, yang normal juga, ada yang negatif. Yang negatif ya yang ganggu dan Ya. sebagainya. Tapi kan dia ngebantu, nggak gimana? Nggak ngeganggu lah ya. Iya, cuman tukang sate aja ya ketakutan. Kalau saya pribadi mungkin kalau bilang ya terima kasih aja udah dibantuin. Iya. Udah dalam gerombak lah. Betul, Aman. Tapi tukang satenya kabur. Serius takut dia. Makanya saya jarang cerita. Oh di sini ada ini. Ya nggak semua orang normal. Jadi pasti ada yang takut, Ya, ada betul, yang berani, ada yang biasa aja. Karena yang saya tahu ARD ini sangat-sangat berani sekali. Nggak juga. Ada takut. Kalau misalnya melihat hal seperti itu bukannya dilari atau misalnya gimana? Ya lebih baik tanya. Didatangin. Lebih baik tanya. Nah, dia maunya apa? Seperti apa? Kita kan baik buruknya kan pakai bahasa dong, tanya. Kalau dia maunya, oh kamu jangan di sini. Di sini kawasan saya ganggu. Ya udah saya berangkat. Oke. Nah, jadi kan nggak apa-apa juga sama saya. Kalau saya maksain, ya lumayan. Ke saya nggak apa-apa. Nah. Ke yang lain. Nah, takutnya gitu. Oke kawan-kawan, jadi kalau misalnya kita menarik cerita dari ARD dari tadi sejarah ya. Ya. Sejarah ketemu sama si Abah, terus ketemu yang pertama Abah yang pertama baik. Ya, Yang kedua juga baik. baik banget. Yang ketiga itu cerita mistis yang tukang Pengalaman. sate Iya, pengalaman. didorong baik. Jadi nggak semua hal mistis itu buruk ya. Ya. Jadi kita ngambil Tergantung gimana kita menanggapinya. ngambil positifnya mungkin boleh takut, tapi kalau bisa dibilang Sewajarnya lah. iya sewajarnya. Kalau misalnya balik lagi ya kawan-kawan, kalau misalnya kawan-kawan punya cerita menarik atau misalnya pengalaman pribadi mau diceritain, mau di-share di sini boleh. Tulis aja di kolom komentar, boleh datang ke sini langsung di Pandawana, nanti kita balas komentarnya. Sekian dulu hari ini, terima kasih untuk yang ngedengerin, jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dong.